persis seukuran asteroid, seolah-olah mereka diciptakan untuk satu sama lain. Kita sekarang akan berada dalam situasi yang sama dengan dinosaurus. Ya, tsunami adalah bencana mematikan yang mengerikan, tetapi dampaknya seketika, dan setelah itu umat manusia punya waktu untuk memulihkan kekuatannya dan mengambil beberapa tindakan. Misalnya, membangun sistem deteksi dini tsunami untuk evakuasi cepat wilayah pesisir. Tetapi mungkin ada skenario banjir yang lebih mengerikan ketika permukaan air naik untuk waktu yang lama atau bahkan selamanya. Di tahun 2015, para ahli NASA menunjukkan bahwa permukaan lautan dunia tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan dan dalam beberapa dekade mendatang akan naik 3 kaki. Jika tren pemanasan terus berlanjut, gletser di kutub planet kita akan terus mencair dan permukaan lautan dunia akan naik dan naik karena semua es di planet ini berubah menjadi cair. Berikut peta benua di masa depan ini. Sekilas terlihat bahwa daratan di atasnya terlihat sama seperti sebelumnya. Tapi kemudian, saat kita mendekati Asia, skala tragedi itu terjadi jelas. Kota-kota besar seperti Kalkuta dan Shanghai dengan populasi gabungan hampir 19 juta orang akan ditelan lautan. Bencana nyata akan terjadi di kawasan padat penduduk di Asia Tenggara, di Cina, Bangladesh, Indonesia. Wilayah dengan lebih dari 1 miliar penduduk akan tersembunyi di bawah air. Pengurangan lahan tahunan akan menghadirkan tantangan baru bagi umat manusia. Luas lahan subur akan berkurang dan tidak akan ada lagi cukup makanan bagi umat manusia. Hamparan samudra baru akan meningkatkan kelembapan atmosfer dengan penguapannya, dan hujan abadi akan membanjiri kota-kota di benua yang padat. Namun ada juga kabar baik. Kenaikan permukaan air dan banjir di daratan akan terjadi selama beberapa dekade atau bahkan abad. Dan kita akan memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu pada waktunya untuk memastikan kemungkinan bertahan hidup di wilayah yang lebih kecil. Mungkin itu akan diberlakukan dengan pengendalian kelahiran, produksi massal makanan kimia, dan arsitektur baru kota-kota bertingkat. Tentu saja umat manusia menganggap dirinya aman ketika mempertimbangkan kemungkinan skenario kiamat. Pandemi atau perang dunia biasanya muncul, tetapi bukan banjir. Hanya sedikit orang yang mempercayainya, tetapi pada kenyataannya orang Sumeria kuno, Yunani, Arab, Hindu, dan Cina tahu tentang banjir, seringkali tanpa bisa berkomunikasi dan menyebarkan pengetahuan ini satu sama lain. Kita hanya bisa menebak betapa mengerikan dan mematikan bencana kuno itu. Jika semua orang di dunia telah melestarikan ingatannya, bahkan setelah ribuan generasi, saya ingin tahu seberapa besar kemungkinan hal itu akan terjadi lagi. Sekarang kita tahu bahwa kekuatan dahsyat dari dampak gelombang dan kurangnya makanan di wilayah yang ramai dan padat penduduk adalah hal-hal paling mengerikan yang mengancam umat manusia selama tsunami dan banjir. Namun sekarang, Anda akan mengetahui bahwa ada lebih banyak faktor berbahaya yang tidak diciptakan oleh alam yang tidak terkendali. Kita sendiri yang menciptakannya. Dalam sejarah umat manusia, Anda dapat menemukan banyak contoh berbeda dalam mengatur cara bertahan hidup. Dan sekarang saya akan menunjukkan 2 contoh terbaru. Inilah cuplikan tsunami di Jepang pada tahun 2011. Sekitar 18.000 orang tewas ketika bencana dahsyat melanda. Puluhan ribu orang yang selamat terputus dari dunia. Air bersih dan listrik tidak tersedia di daerah yang terkena dampak, dan perekonomian negara itu rusak parah. Bagaimana penduduk setempat bertahan? Jawabannya, di masa-masa sulit ini tidak ada kejahatan. Korban menunjukkan gotong royong yang tinggi. Semua mengerti tanggung jawab sosial bersama. Tidak ada yang tergerak maju saat membagikan makanan. Tidak ada yang mendorong perempuan dan anak-anak dalam antrean penyelamat. Ribuan ATM dijungkir balikan dan dihancurkan di sepanjang pantai. Tetapi tidak ada 1 yen pun yang hilang.
Kualitas manusia terbaik yang ditunjukkan oleh para korban dalam hubungannya satu sama lain membantu menolong dan menyelamatkan banyak nyawa. Tetapi ada aturan lain untuk bertahan hidup, mengesampingkan semua tahap evolusi dan berubah menjadi hewan. Ini adalah cuplikan dari New Orleans. Akibat badai Katrina yang melanda pada tahun 2005, 80% kota itu terendam banjir. Sebagian besar warga dievakuasi secara cepat. Sejak saat itu, nyawa orang-orang yang tersisa secara objektif tidak terancam oleh apapun kecuali orang lain. Geng-geng penjara di kapal pertama-tama mengambil alih toko senjata, lalu toko perhiasan. Kota itu dilanda gelombang. Bukan tsunami, tapi gelombang kekerasan manusia. Hanya 2 minggu kemudian, nilai-nilai kemanusiaan utama di kota yang direbut adalah makanan dan wanita. Seperti puluhan ribu tahun yang lalu, sampai-sampai polisi dapat memasuki kota untuk memulihkan ketertiban hanya dengan dukungan pegawai nasional. Jika kita ingin bersiap menghadapi kiamat, entah itu banjir atau bencana lainnya, kita harus memulainya bukan dengan bahan bakar dan persediaan makanan, bukan dengan kemampuan untuk berburu dan mendapatkan air. Pertama, kita harus bertanya pada diri sendiri, siapakah kita?